Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku ingin melakukan budgeting di bulan Desember. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel aku sampai sekarang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku udah evaluasi anggaran bulan November ya teman-teman. Nanti akan aku sertakan link videonya di deskripsi. Nah, lanjut aku mau bikin budget planner. Di sini aku bikin covernya dulu. Aku tulis nama bulannya Desember. Ini udah aku bikin coret-coretannya ya teman-teman pakai pensil. Jadi nanti tinggal aku rapiin aja. Nah, ini udah aku gambar cangkir, terus isinya kopi, jadi tinggal aku warnain aja. Nah, ini aku warnain pakai pensil warna anak aku, karena kalau pakai spidol takutnya kan tembus, jadi aku pakai pensil warna aja. Ya sebenarnya bikin ginian tuh biar lucu aja ya teman-teman, biar menarik, biar semangat juga bikin budgetingnya, karena menurut aku ini adalah salah satu healing sih, gambar mewarnai gitu. Sebenarnya aku enggak yang jago, aku juga enggak kreatif. Ini aku gambarnya juga nyontek di Pinterest. Nah, jadi untuk tema kali ini adalah perkopian ya teman-teman. Nah, jadi budgeting ini aku lakukan dari awal tahun ya teman-teman. Jujur selama aku melakukan budgeting, keuangan aku lebih terkontrol, lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya aku tuh nggak tahu gitu ya, ini uang kok cepet banget habis. Aku juga nggak tahu gitu uangnya tuh dipakai buat apa. Nah, setelah aku rutin melakukan budgeting, alhamdulillah keuangan aku mulai membaik ya teman-teman. Aku bisa sedikit nabung, uangnya juga nggak terpakai sia-sia. Nah, dengan budgeting juga kita jadi tahu ya teman-teman, mana yang harus menjadi prioritas, mana yang menjadi kebutuhan sekunder, tersier. Nah, dengan melakukan budgeting kita bisa mengetahui itu semua. Nah, terus kebutuhan tiap orang kan beda-beda ya teman-teman, tiap keluarga juga beda. Jadi budgeting aku jangan dijadikan patokan, karena ini sesuai dengan kondisi keluarga aku seperti ini, dengan pendapatan segini gitu. Nah, ini covernya udah jadi ya teman-teman. Lanjut aku mau bikin monthly budget. Jadi di sini ada pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Nah, jadi untuk budgeting aku sesuaikan dengan pendapatan tiap bulannya ya teman-teman. Karena bulan ini jarak gajiannya jauh, maksudnya dari kerjaan satu sama kerjaan yang satunya lagi gajiannya tuh beda tanggal gitu teman-teman. Jadi aku bikin budgetingnya yang urgent dulu ya. Jadi ini istilahnya budgeting part 1 ya teman-teman. Nanti kalau udah gajian lagi, nanti bikin lagi budgeting part 2. Jadi untuk pendapatan di sini ada pendapatan suami, pendapatan istri, sama
pendapatan tambahan. Nah, jadi untuk pendapatan suami bulan ini adalah 2.100.000 ya teman-teman. Untuk pendapatan istri dan pendapatan tambahan itu tidak termasuk ke dalam budgeting karena biasanya uang istri dan uang tambahan itu aku tabung atau untuk isi sinking fund. Nah, karena penghasilan istri dan penghasilan tambahan itu nggak menentu ya teman-teman tiap bulannya, jadi di sini aku nggak tulis nominalnya. Selanjutnya untuk pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap, di sini sama aja ya teman-teman tiap bulannya. Jadi untuk pengeluaran nggak ada yang aku hilangin, paling di sini karena pendapatannya setengah dari biasanya, mungkin bulan-bulan lalu pendapatannya kan 4 juta, nah itu udah disatuin gitu. Terus di sini pendapatannya 2.100.000. Jadi di sini aku masukin ke prioritasnya dulu, kayak misalnya untuk bayar listrik, terus untuk bayar BPJS, terus untuk belanja bulanan gitu. Nah, untuk pengeluaran tetap di sini aku ada yang pertama bayar ART, terus bayar BPJS, arisan bulanan, bayar listrik sama beras. Terus untuk pengeluaran tidak tetap di sini aku ada belanja bulanan, terusnya belanja mingguan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Terus ada bayar pajak, galon dan gas, sama bensin. Nah, jadi untuk budgeting part 1 ini 2.100.000 itu untuk yang pertama bayar BPJS sebesar 300.000, terus bulanan 100.000, listrik 600.000, belanja bulanan 500.000, belanja sayuran minggu pertama 200.000 dan minggu kedua 150.000, galon dan gas 100.000 dan bensin 150.000. Nah, ini kita hitung dulu ya teman-teman, kira-kira total keseluruhannya tuh berapa. Nah, benar ya teman-teman, ini totalnya 2.100.000. Jadi untuk budgeting part 1 ini aja yang aku isi. Ya, lanjut di sini aku hias-hias ya teman-teman. Aku udah bikin coret-coretannya. Di sini aku bikin cangkir yang isinya kopi. Jadi tinggal aku warnain aja. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk budgeting kali ini, setengahnya dulu. Nah, yang lainnya tunggu gajian part 2. Nah, kayak misalnya di sini bayar ART, biasanya aku bayarnya akhir bulan ya teman-teman. Terus arisan biasanya aku bayarnya awal bulan. Terus untuk belanja beras, karena berasnya tuh masih lumayan banyak, makanya aku nggak isi untuk sekarang. Terus untuk belanja sayuran minggu ketiga dan minggu keempat itu kan masih agak lama ya teman-teman. Terus untuk pajak, nah itu juga nggak terlalu urgent, makanya aku nggak isi sekarang. Nah, jadi untuk yang aku sebutin tadi itu akan aku isi pada gajian yang selanjutnya. Nah, jadi gitu aja ya teman-teman. Untuk budgeting bagaimana cara kita mengaturnya aja, maksudnya sepinter-pinternya kita gitu, dengan dikasih uang segini tuh kira-kira buat kebutuhan apa aja sih gitu. Dan kita juga harus tahu gitu prioritasnya tuh apa, terus yang lebih urgent tuh apa gitu. Nah, jadi aku juga masih terus belajar ya teman-teman untuk memperbaiki keuangan keluarga aku menjadi lebih baik lagi. Nah, aku sharing seperti ini bukan
karena aku paling jago gitu, bukan bermaksud untuk menggurui juga, enggak ya teman-teman. Di sini aku cuman mau sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga aku, karena aku pun pernah di posisi ada uang tapi nggak ada simpenan gitu, ada uang tapi habis begitu aja, ada uang tapi nggak ngerti cara ngaturnya. Aku pernah di posisi itu ya teman-teman. Jadi aku pengen gitu teman-teman, jangan kayak aku dulu gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video aku udah melek gitu pentingnya mengatur keuangan. Ya, karena dengan kita mengatur keuangan, insya Allah kita bisa terhindar dari hutang dan riba ya teman-teman. Ya, sebisa mungkin kita jangan berhutang ya teman-teman, karena aku pun juga pernah berada di posisi punya hutang dan hidup aku nggak tenang gitu. Pengennya tuh cepet lunas. Ya, tapi kalau kita emang bener-bener lagi butuh dan gak ada tabungan sama sekali, nah itu gak apa-apa ya teman-teman, kita berhutang. Jangan sampai kita berhutang untuk lifestyle, maksudnya kita mau beli ini atau beli itu yang gak kita butuhin dengan berhutang. Nah itu menurut aku ditunda dulu ya teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman gak setuju dengan pendapat aku juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tidak untuk diperdebatkan. Ya, pokoknya sesuai dengan apa ya, kepercayaan masing-masing aja. Ya, alhamdulillah budgeting part 1 ini udah selesai. Alhamdulillah udah aku masukin juga uangnya ke dompet disiplin. Semoga untuk pengeluaran bulan ini nggak over budget ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Pokoknya semangat untuk kita semua. Aku nggak ada niatan apa-apa ya teman-teman, nggak ada niatan pamer atau ria atau apapun itu namanya. Aku cuma mau sharing, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada niat untuk melakukan budgeting, ayo mulai aja dulu, kita belajar sama-sama. Insya Allah dengan budgeting pengeluaran kita bisa lebih baik. Ya, sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.